dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus, Terima kasih untuk kasih indah dalam yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami, Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi kasih Yesus indah dalam hidupku. kasih Yesus Indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami datang kasih kepadamu Tuhan. Yesus indah dalam Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. menghiasi Kasih-Mu yang terus hati menghiasi setiap hari dan hidup jiwa. kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir terus. Hidup Seringkali kami jatuh. tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang Tapi tanganku kasih-Mu tidak pernah berhenti. sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu,
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Membasahi, memenuhi setiap kami Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Buka hati kita dan angkat tanganmu, katakan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir,
mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih dari sorga Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. kasih dari surga mengalir. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, Biar semua boleh merasakan betapa Engkau dari Allah yang Bapa peduli atas hidup kami. surgawi. Biar semua boleh merasakan Kau Bapa yang baik, Bapa Kasih yang tidak pernah dari meninggalkan kami Tuhan. Yesus mengalir di hatiku, Haleluya. membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Amin, amin. mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, ya Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah Roh-Mu, Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah sumber air kehidupan, membasahi tanah yang kering dan gersas, memulihkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Oh, Spirit God, kasih-Mu mengalir, 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 mengalirlah ya Roh Kudus, kasih-Mu Tuhan. mengalir di hidup kami. Haleluya, membasahi tanah yang gersang. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan jiwa kami ya Tuhan, segarkan jiwa kami, jiwaku merindukanmu, haleluya, haleluya. Jiwa kami haus kepadamu ya Tuhan, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering gersang tak berair, demikianlah jiwa kami. jiwaku haus, haus akan kasih-Mu,
bersemi di hatiku. Jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku Hanya bagi-Mu Yesus, Engkau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Amin Tuhan. Nama-Mu kan terukir di hatiku. seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia selamanya. ku mau setia selamanya. Kami mau belajar setia sampai akhir Tuhan. Roh Kudus, tuntun, pimpin, sertai kami dan mampukan kami untuk selalu berjaga-jaga sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan, menjemput kekasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh memiliki kasih setia Tuhan yang luar biasa buat kami. Karena itu Bapa, pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Berikan kami hati yang haus, yang merindukan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, sebagai roti hidup buat kami. Bicaralah, kami siap mendengarnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dapat menangkap siaran kami dan bahkan sudah bergabung dan akan bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menonton siaran ulang ini, saya berdoa agar supaya di hari-hari terakhir ini, mari kita sama-sama giat belajar untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari hal-hal yang di atas, karena waktunya sudah sangat singkat. Nah, oleh karena itu, di minggu yang kedua ini kita mau belajar mengenai sebuah kebenaran dari firman Allah yang akan kita terima pagi ini. Yang saya beri tema adalah kekuatan sebuah unity. Kekuatan sebuah unity. Mengapa sebuah unity itu begitu kuat mempengaruhi kehidupan seseorang? Itu tentunya dalam kehidupan saudara dan saya,
ketika kita memilih untuk hidup unity, maka keunitian itu diproduksi, dihasilkan dari yang namanya kasih sayang. Amin, saudara. Tidak akan mungkin unity, tidak akan mungkin bersatu kalau tidak ada kasih sayang. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Jadi sebuah unity itu akan mampu mempengaruhi kehidupan seseorang menjadi lebih baik dari hari ini. Kehidupan unity akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang unggul. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan memampukan kita untuk kita bisa mengasihi sesama. Yes. Nah, oleh karena itu saudara, keunitian itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya love, dari yang namanya kasih. Oleh karena itu, yuk kita pelajari bersama-sama apa yang dikatakan oleh Roma 12 ayat 16. Di situ dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ayat 16a berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini bicara keunitian. Amin. Ini bicara unity. Bersatu. Nah, Roma 12 ayat 16a ini mengandung kalimat yang berarti merupakan sebuah nasihat supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam kasih. Jadi ayat 16a ini berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Kalimat ini mengandung atau merupakan sebuah nasihat. Nasihatnya apa? Isinya supaya saudara dan saya bisa hidup di dalam kasih. Amin. Hidup dalam kasih. Kalau kita merenung dan belajar dari kehidupan kita, yang namanya seseorang yang belajar untuk hidup dalam kasih tidak serta-merta bim salabim ala kadabra jadi. Ada proses demi proses kasih yang harus ia jalani dalam kehidupannya. Itulah namanya kasih sejati. Amin. Kasih tanpa proses itu bukan kasih. Sebuah kasih yang murni, sebuah kasih yang sejati, ia harus melewati proses pembentukan. Baru bagi mereka yang bertahan dalam proses tersebut, mampu mengasihi pasangannya, mampu mengasihi partnernya dengan kasih yang tulus. Yes. Nah, oleh karena itu, ada sebuah pembentukan yang terjadi di sana. Dan pembentukan ini tidak lepas dari namanya sebuah hubungan. Bagaimana unity bisa terjadi kalau tidak ada hubungan? Bagaimana unity dan hubungan disebut unity dan hubungan kalau tidak ada yang namanya love, kasih? Jadi, untuk terbentuk sebuah hubungan menjadi unity tentu membutuhkan kasih agape, yaitu kasih yang sejati. Amin, saudara. Karena kasih eros, kasih filia, storge, dan segala macam bentuk kasih yang kita sebutkan, yang kita kenal dalam kehidupan hari-hari kita, termasuk kasih monyet, cinta monyet, itu tidak akan bertahan langgeng lama, saudara. Yang bertahan dalam proses hubungan hanya kasih agape, kasih Allah, kasih tanpa pamrih. Amin apa amin?
Ya namanya seseorang membangun hubungan dengan orang lain, tentu satu saat pasti ada gap, pasti ada pertengkaran, pasti ada perselisihan. Amin. Kalau tidak ada perselisihan, saya khawatir saja. Kasih yang dikatakan, kasih yang dimiliki itu murni atau tidak. Karena sebuah kasih yang murni pasti melewati proses. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau mau hubungan itu unity yang melahirkan kekuatan yang dahsyat, yang mampu merubah kondisi tersulit apapun dalam hidup. Pastikan kasih itu tidak pura-pura. Jangan hanya mau cari untung. Itu namanya egois. Jangan hanya diri sendiri saja mau diperhatikan, tetapi kita tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain, perasaan orang lain. Kita semaunya saja melepaskan sesuatu yang menyakitkan. Orang yang mengasihi dengan kasih yang tulus, pasti dia akan perhatikan setiap tutur kata. Dia tidak akan dengan mudah akan membangkitkan kegairahan dalam diri pasangannya atau kegairahan dalam diri partnernya, orang lain. Dia akan menjaga seperti dia menjaga perasaannya, seperti dia menjaga hatinya, pikirannya, supaya tetap bersih di hadapan Allah. Kasih tidak boleh pura-pura. Nah, kepura-puraan itu harus hengkang dari hidup kita. Karena lanjut firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, jauhi yang jahat yang menarik kita melakukan kejahatan dalam hidup. Kelakuan kita dapat melahirkan tindakan-tindakan yang jahat. Itu diakibatkan oleh ini. Kita tidak punya kasih. Atau kemampuan kita untuk melewati proses ujian kasih tersebut hilang kekuatannya. Makanya butuh partner. Yang menjadi partner itu adalah orang-orang yang akan memperhatikan, memperduli, memberi nasihat, memberi kekuatan, memberikan pendampingan. Itu yang pertama, kasih jangan pura-pura. Lalu berikut apa yang kita pelajari di sini supaya unity itu real, nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita diminta untuk janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi keunitian itu akan memproduksi sebuah kekuatan dalam batin seseorang, manusia rohani seseorang, untuk menunjukkan, membiaskan rohnya yang bergairah, yang menyala-nyala untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Tanda berikut, saudara dan saya harus belajar sabar, memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Di dalam kasih, di dalam unity, ada kekuatan yang memampukan kita membangun sebuah pengharapan yang pasti. Sabar dalam kesesakan yang membuat kita bisa tekun dalam doa-doa kita. Unity akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Jadi makna unity, berkat dari kekuatan dari unity yang kita terima adalah dimampukan untuk memperhatikan orang lain, membantu orang lain,
memberi makan yang lapar. Amin, saudara. Mengunjungi dan memberi motivasi bagi mereka yang sudah putus harap. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang mampu menjadi berkat bagi semua orang. Yang berikut adalah orang yang unity adalah orang yang mampu sehati sepikir. Ini bicara mengenai satu visi, satu misi, yaitu sama-sama menjalankan visi yang dari Tuhan. Sehingga lahir menjadi sebuah misi ilahi yang jadi berkat bagi banyak orang. Yang berikut, yang terakhir, orang yang unity, orang yang hidup dalam unity adalah orang yang mampu bertahan dalam setiap gunjingan. Tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau kita dijahatin, ya manusiawi, itu kan sudah dibilang. Hidup dalam kasih itu ada prosesnya. Jangan pernah mau kalah, belajar terus. Yang namanya kita masih hidup dalam daging, tapi ingat, berusahalah untuk mematikan kedagingan kita, saling membantu, memperhatikan untuk mematikan kedagingan. Jangan membangkit-bangkitkan kedagingan, tapi berusaha untuk menolong supaya kita sama-sama bisa mematikan kedagingan. Supaya keinginan Allah, kedagingan mati, kekuatan rohani manusia roh kita itu semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Dari hari ke hari menjadi sama seperti Kristus. Yang paling akhir, ayat 21 di situ dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang berbuat baik itu harus mati terhadap diri, saudara. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu berbuat baik sampai akhir. Karena orang yang menerima kebaikan yang kita berikan itu pun tidak semuanya sama. Oleh karena itu, saudara, belajarlah untuk bukan melihat apa yang telah kita berikan, tapi lihatlah kenapa kita hidup, kenapa Tuhan izinkan kita masih hidup. Baiklah kita hidup untuk Tuhan. Baiklah oleh hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Supaya waktunya nanti tiba ketika kita mengakhiri hidup, maka kita akan memuliakan nama Tuhan dan menerima mahkota kehidupan. Doa saya agar supaya di masa-masa akhir ini di mana krisis kasih sedang menjalar ke seluruh umat manusia, mereka akan mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai uang, menjadi hamba uang. Hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah yang mereka kejar. Oleh karena itu, saudara, melalui renungan firman pagi ini mengingatkan kita untuk mengejar kasih. Milikilah kasih agape, kasih Kristus. Karena kasih agape lah yang mampu membuat kita bisa membangun hubungan unity dengan semua orang. Bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Doa saya agar supaya saudara dan saya tetap ada di dalam kasih Kristus, tertanam di dalam kasih Kristus, menjadi unity sampai waktu tiba di mana Ia akan datang kelak. Dan setiap kita yang bertahan sampai akhir akan menikmati hidup berdampingan dengan Kristus Yesus dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pesan
dari keunitian akan membawa kami mengalami terobosan-terobosan, mengalami perkara-perkara ajaib, mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dasar. Apa yang tak pernah kami pikirkan, bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang Allah kerjakan, itulah yang Allah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Roh Kudus, biarlah firman yang sudah kami terima termeterai menjadi firman rema yang hidup aktif, merubah hidup kami, merubah karakter kami, merubah cara pandang kami, merubah seluruh konsep hidup kami menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah mengikuti dan akan mengikutinya. Biarlah berkat yang sama menjadi bagian mereka. Roh keunitian mengalir memenuhi hidup mereka. Kasih Bapa melanda kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari-hari ini Tuhan, kami dipersiapkan untuk menyongsong datangnya Raja Kemuliaan, menjemput gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Bapa, biarlah umat-Mu diberkati sepanjang minggu ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Kedangkan tangan kasih-Mu dan berkati umat-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah oleh-Mu segala berkat, salam, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Roh Kudus jadi bagian-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput gerejanya di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat merdeka, semangat, kuat, menang. Amin. Yanti bersyukur buat ibadah dan makan. Doa. Haleluya. Bapak, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa.